Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ani Martiastuti, NIM D600-2047 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep rekayasa pemecahan masalah pada engineering. Kali ini saya akan mengambil kasus krisis ekonomi serta pengangguran yang meningkat pada masa pandemi. Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ketiadaan lapangan kerja sangat berpengaruh terhadap penduduk di Indonesia, khususnya bagi penduduk yang baru lulus dari sekolah menengah. Perubahan tatanan kehidupan nasional dan dunia dengan laju yang sangat cepat, tuntutan kebutuhan materi yang semakin meningkat mengakibatkan banyak engineer yang meninggalkan profesinya. Mungkin salah satu kalau dikatakan bahwa semasa sekolah dahulu tidak sadar bahwa mereka merasa lebih pandai, tapi pada masa ini kenyataannya banyak engineering yang ramai-ramai eksodus keluar dari dunia teknik dan mencari nafkah di bidang yang jauh menyimpang dari dunia teknik. Singkatnya, selaku engineer kita harus bersedia berubah untuk mengubah sikap kita terhadap permasalahan ini. Maka akibatnya pada akhirnya kita hanya menjadi komoditi dalam dunia konstruksi dan tidak lagi sebagai engineer yang bernilai dan berkredibilitas tinggi, apalagi sebagai pilar pembangunan bangsa dan negara. Untuk penyelesaian masalah pada kasus ini yaitu dalam pembicaraan sesama engineer seringkali terdengar kata-kata seperti problem yang sudah diketahui sebagaimana seorang engineer ideal bersikap juga sudah diketahui. Namun apa yang bisa kita lakukan? Sistemnya memang sudah demikian. Semua hal memerlukan dana. Memasang tarif tertentu untuk menaikkan engineering fee ya seperti percuma. Memang sangat sulit. Namun fakta juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita perlu memerlukan perubahan, tentunya ke arah yang lebih baik. Seperti pada buku Who Moved My Cheese yang diterbitkan oleh Dr. G. Spencer, menekankan pentingnya mengantisipasi dan proaktif terhadap perubahan. Dengan kata lain, meyakinkan kita sendiri dengan keyakinan yang lama tidak akan membawa kemajuan. Semakin cepat melepaskan keyakinan lama, semakin cepat kita menuju hal-hal yang baru. Dalam kesempatan ini, kita mengajak teman-teman seprofesi seperti engineer untuk mengkaji permasalahan-permasalahan di atas dan memikirkan langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Selaku engineer harus melakukan pemecahan dalam permasalahan tersebut. Seperti contohnya satu, known itu kayak hal pertama yang harus dilakukan adalah kayak mengetahui permasalahan secara global. Banyak orang yang putus asa dalam menghadapi masalah karena mereka langsung membahas hal yang detail sehingga otak akan merespon bahwa permasalahan tersebut akan sangat rumit. Kedua, find. Banyak orang terjebak dalam menyelesaikan masalah karena mereka tidak tahu apa goal mereka. Langkah selanjutnya setelah kita mengetahui permasalahan secara global adalah menemukan hal yang ingin kita cari, atau dengan kata lain membuat pertanyaan terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu schematic and data. Untuk memasuki detail dari permasalahan tersebut, kita harus membuat sebuah skema terhadap kondisi permasalahan tersebut.
seperti menyebutkan data-data secara lugas dan responsibel agar lebih mudah. Terus membuat mind mapping dari detail permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu engineering model. Agar solusi yang didapatkan kita menjadi terarah dan tidak melebar, kita harus mengasumsi beberapa poin. Asumsi atau engineering model ini disesuaikan dengan permasalahan yang kita hadapi. Yang kelima yaitu menganalisis. Dalam analisis ini, pengalaman yang sangat berpengaruh terhadap solusi yang dihasilkan. Oleh karena itu, kita harus berlatih untuk menyelesaikan masalah, seperti menggunakan pendekatan-pendekatan pada pendapatan yang menyeluruh untuk mencari solusi tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.